Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albana dari kelas akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191104. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi modul 4 terkait dengan kas dan setara kas. Pemeriksaan atas kas dan setara kas. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan yang tadi, kas dan setara kas, untuk prasyarat ujian tengah semester yang kedua. Lanjut. Di sini pertama ada prosedur audit nih. Di sini ada jurnal-jurnal dulu. Maksudnya format-format dari jurnalnya itu ada nomor, ada prosedur audit, lalu dikerjakan oleh siapa, nah di indeksnya sama parafnya. Lalu yang pertama nih kita ngebahas uji ketaatan. Nomor 1, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, di sini ada di touch 2 dan touch 4 indeksnya ya, indeks touch 2 dan touch 4. Lalu yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Di sini indeksnya ada touch 2 dan touch 4. Lalu ada uji kewajaran dari kas. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ada di indeks C. Nomor 2, lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta buatkan berita acara pemeriksaan. Di sini ada di indeks C1 dan C2. Nomor 3, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Sama nih, ada di indeks C1 dan di C2. Di sini juga ada di buku 1 halaman 129. Nomor 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Sama, ada di indeks C1 dan C2. Nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca. Dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Di sini ada di indeks C1. Nomor 6, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Di sini ada di indeks C1. Nomor 7, periksa penjumlahan atau footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Di sini indeksnya checklist. Kemudian jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau Impress Fund System, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Nah, di sini checklist yaitu ada di buku 1 halaman 130. Nomor 9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Di sini juga sama nih checklist indeksnya. Terus ada di buku 1 halaman 130 juga. Nomor 10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Ini strip. Kemudian nomor 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini indeksnya strip. Lalu di bagian banknya, yang nomor 1, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Di sini ada di indeks CC3 sama indeks CC4. Nomor 2, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo R atau K dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, atau outstanding check dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ini indeksnya checklist. Nomor 3, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini indeksnya checklist. Lalu nomor 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Ini indeksnya itu strip.
Lalu nomor 5, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Di sini indeksnya checklist. Kemudian nomor 6, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Indeksnya strip. Yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan buku perorangan. Indeksnya checklist juga sama. Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Indeksnya checklist. Kemudian nomor 9 nih, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada di dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Lalu pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Nih, ada lakukan vouching bukti kas masuk atau kas receipt voucher dan bukti kas keluar atau kas disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah digupung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikliringkan? Nah, lalu apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian atau purchase requisition, lalu pesanan pembelian ada purchase order, laporan penerimaan barang receiving report, surat jalan delivery order dan pemasok, serta faktur atau invoice. Lakukan uji penerimaan dan buku atau cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Lalu jurnal yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. 10. Oh ya, ini tadi indeksnya itu ada di TOS 2 dan TOS 4. Nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client's resignation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter. Di sini ada di indeks C. Nomor 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Di sini ada di indeks C. Nah, kliennya itu PT Sugus. Schedule ini ada kas dan setara kas sesuai judulan nih, pemeriksaan atas kas dan setara kas. Dibuatnya oleh Wijaya. Nah, di sini dibuat oleh Wijaya. Lalu diperiksa oleh nama kalian. Indeksnya itu strip. Tanggalnya ini tanggal 13 Desember tahun 2018. Di sini ada di halaman enggak ada di buku 1 halaman 3. Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh nama kalian. Nah, ini diperiksanya ini tanggal 12 Maret tahun 2019, ada di buku 1 halaman 3. Terus untuk periodenya ini tanggal 31 Desember tahun 2018 ada di buku 1 halaman 2. Di bagian yang Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Lita untuk pemeriksaan PT Sugus tahun buku 31 Desember tahun 2018. Lanjut. Di sini ada nomornya nih. Lalu ada prosedur audit sama dikerjakan oleh indeks dan parafnya. Di sini ada investasi jangka pendek. Nomor 1, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, indeks D. Nomor 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini indeksnya strip. Nomor 3, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ada indeksnya ini strip. Nomor 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dan pejabat yang berwenang. Indeksnya ini checklist. Nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Di sini indeksnya checklist. Nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Indeksnya ini checklist. Nomor 7, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut
segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka pendek ada di indeks C. Kliennya sama PT Sugus, schedule investasi jangka pendek dibuatnya oleh Wijaya tanggal 19 Desember tahun 2018. Ini dibuatnya tanggal 13 Desember tahun 2018, tipe 13. Ada di buku 1 halaman 3, lalu diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019, ada di buku 1 halaman 3. Indeks strip periodenya juga ada di halaman 2 buku 1, periode tanggal 31 Desember 2018. Lanjut kita ke jurnal koreksi. Sini jurnal koreksi nih, ada PT Sugus, lalu jurnal koreksinya apa? Nah, di sini format ada nomor 1 sampai nomor 10, lalu ada nama akun, ada ref, ada debit dan kredit. Piutang lain-lain. Di sini ada 200.000 di debit. Lalu ada kas kecil, 200.000 di kredit. Jurnal koreksi hasil cash count untuk kas kecil terdapat selisih. Nomor 2, biaya perjalanan dan akomodasi 100.000 di debit, kemudian biaya yang masih harus dibayar 100.000 di kredit. Jurnal koreksi untuk pengeluaran kas kecil yang belum rembes maka dilakukan koreksi. Nomor 3, Bank CAB sejumlah 10.600.000 ada di debit, lalu piutang usaha PT Lestarinya itu sendiri ada 10.600.000 di kredit. Jurnal koreksi setoran clearing yang belum dicatat perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank CAB. Lalu nomor 4 ada biaya administrasi bank sejumlah 25.000 di debit. Lalu Bank CAB ada Rp131.500 di debit. Lalu pendapatan bunganya nih ada Rp156.500. Ini hasilnya dari Rp25.000 ditambah Rp131.500 menghasilkan Rp156.500. Untuk jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunganya. Nomor 5. Piutang usaha PT Krakatau ada 2.200.000 di debit. Kemudian Bank CAB-nya ini ada 2.200.000 di kredit. Nah, jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751. Nomor 6, ada utang usaha PT Berkat. Nah, ini ada 990.000 di debit. Kemudian ada Bank CAB sejumlah 990.000 juga ada di kredit tapinya. Yang tadi kan utang usaha PT Berkat ada di debit nih 990-nya. Lalu yang Bank CAB-nya ada di kredit 990-nya. Nah, jurnal koreksi untuk kesalahan pencatatan atau lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran. Piutang usaha PT Nuansa ini ada Rp33.750.000 di debit. Lalu ada Bank Lopo sejumlah Rp33.750.000 di kredit. Nah, jurnal koreksi setoran clearing dengan kode transaksi 1366990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank. Nomor 8, beban administrasi bank ada 23.000 di debit. Kemudian Bank Lopo ada Rp52.226 di debit. Nah, pendapatan bunganya nih ada Rp75.226 di kredit. Nah, ini total dari ini ditambah ini, yaitu total dari total dari beban administrasi bank ditambahkan Bank Lopo. 23.000 ditambah 52.226 hasilnya 75.226. Jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga. Nomor 9, piutang usaha PT Lestari yaitu 3.350.000 di debit. Lalu ada Bank Lopo sejumlah 3.350.000 di kredit. Nah, jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134. Lalu nomor 10 ada Bank Lopo. Bank Lopo ini seharga Rp407.360 di debit.
Lalu ada penarikan atau overdraft sejumlah Rp407.360 di kredit. Jurnal koreksi atas overdraft. Nah, lanjut kita ke sheet C. Ini ada format-format dari tabelnya nih. Pertama ada keterangan, lalu WPREF, kemudian per klien, lalu pare. Parenya ini ada debit dan kredit, kemudian per audit. Ini per kliennya ini 43465, per auditnya 43465 juga. Di sini ada kas besar, WPREF-nya ini C1, lalu ada jumlahnya ini 3 juta. Nah, ini kan per auditnya 22.900. Nah, ini hasilnya dari mana sih? Yaitu dari per klien ditambah pare debit dikurang pare kredit menghasilkan 22.900.000 rupiah. Lalu ada kas kecil. Kas kecilnya ini WPRF C2. Per auditnya ini 1.800.000. 1.800.000 itu dari mana sih? Dari 2 juta ditambah pare debit kemudian dikurang pare kredit menghasilkan 1.800.000. Lalu ada bank CAB, ini WPRF C3, ini per auditnya 13.391.410 rupiah. Dapat dari mana? Sama nih, dapat dari per kliennya. Per kliennya ini 5.849.910 rupiah ditambah 10.731.500 rupiah dikurang 3.190.000 rupiah menghasilkan 13.391.410 rupiah. Lalu ada Bank Lopo. Bank Lopo WPRF-nya ini C4, yaitu per kliennya ini 36.640.414. Per auditnya 0. Kenapa? Tadi ini nih per klien ditambah pare debit dikurang pare kredit menghasilkan 0. Lalu jumlahnya, ini jumlahnya nih per kliennya di total nih dari 3 juta, 2 juta sampai yang 5.849.910 ditambah 36.640.414 rupiah. Ini semuanya di total nih. Ada 1, 2, 3, 4, hasilnya segini. Pakai rumus SAM. Jika sudah di total sejumlah segini nih, 47.490.324. Nah, ini baru ditarik ke sini, ditarik set. Jadi ini menghasilkan jawaban lagi nih, di debitnya berapa, kreditnya berapa, per auditnya berapa. Kliennya PT Sugus. Schedule-nya ini sama nih judulnya, kas dan setara kas. Dibuat oleh Wijaya, ada di buku 1 halaman 3. Tanggal 13 Desember tahun 2018. Diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019. Indeksnya ini indeks C, sesuai sama sheetnya nih. Sheetnya itu indeks C. Periodenya ini 43465. Lanjut. Ada catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil ditemukan. Yang pertama, terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari 1. BG Bank CAB nomor MZY0152 atas nama PT Merdeka sejumlah 10 juta. Ini 10 jutanya di debit. Kemudian nomor 2, BG Bank NIB nomor NKLKL26 atas nama PT Wahana sejumlah 1.500.000 di debit. Yang ketiga, ada BG Bank 2B nomor LOJH1576 atas nama PT Zeira sejumlah 400.000 di debit. Selanjutnya nih ada parenya. Parenya itu berupa kas sejumlah 10 juta di debit. Kemudian piutang usaha dari PT Merdeka sejumlah 10 juta di kredit. Kemudian ada kas sejumlah 1.500.000 di debit. Kemudian piutang usaha dari PT Wahana sejumlah 1.500.000 ada di kredit. Kasnya ada 400.000 di debit. Kemudian piutang usaha PT Zeira ada sejumlah 400.000 di kredit. Nomor 2, terdapat selisih perhitungan fisik uang besar senilai uang kas besar maksudnya senilai 8 juta yang merupakan yang pertama uang milik PT Pelita sebesar 6 juta. Lalu nomor 2, penerimaan dari PT Delta tanggal 9 Januari tahun 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil oleh pemegang kas kecilnya
Nah, di sini ada pare. Parenya ini terdiri dari piutang lain-lain sejumlah 200.000 di debit, lalu beban yang masih harus dibayar sejumlah 200.000 di kredit. Kliennya ini PT Sugus, schedule-nya ini judulnya Kas dan Setara Kas, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, ada di buku 1 halaman 3, lalu diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, sama ada di buku 1 halaman 3. Indeksnya indeks C sesuai sama sheetnya. Periodenya 43 465. Lanjut kita ke sheet C1. Untuk sheet C1 nih berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 2019. Pemegang kas saudara atau Ibu Sabrina. Nah, yang A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sejumlah 3 juta rupiah. Nomor 2, mutasi dari tanggal 1 Januari tahun 2019 sampai dengan 5 Januari tahun 2019. Di sini terdiri dari jumlahnya nih. Jumlahnya yaitu 24 juta di debit, lalu 24 juta di kredit. Lalu nomor 3, ada sisa buku kas pada tanggal 5 Januari tahun 2019. Di sini di sini saldonya 3 juta juga sama sejumlah 3 juta rupiah. Ini ada di bentar. Ada di buku 1 halaman 124. Jumlahnya ini berarti ini nih yang ketiga ditambah 4 ditambah 5 menghasilkan 3 juta. Ini pemasukan yang belum dibukukannya 0 rupiah. Nomor 5, pengeluaran yang belum dibukukannya 0 rupiah juga. Jumlah sisa uang kas menurut bukunya 3 juta. Yang tadi, yang ini nih nomor 3, nomor 4, nomor 5 ditambahin sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 3 juta. Ditambah pemasukan yang belum dibukukan, ditambah pengeluaran yang belum dibukukan. Pemasukannya 0, pengeluarannya 0, berarti 3 juta ditambah 0 ditambah 0 sejumlah 3 juta lagi. Lalu yang B, uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai. Uang tunai ini terdiri dari 2 nih. Yang pertama itu kan ada uang kertas, lalu yang kedua ini ada uang logam. Nah, di sini ada lembarannya nih, lembaran-lembaran. Uang kertas berarti lembar satuannya. Kalau uang logam berarti keping. Nah, di sini uang 100.000 dulu nih. Uang 100.000 ada 0. Berarti ininya hasilnya 0. Lalu uang 50.000-nya ada 125 lembar. Berarti 50 dikali 125 lembar hasilnya 6.250.000. Lalu ada uang 20.000-nya itu sejumlah 170 lembar. Berarti 20 dikali 170 sejumlah 3.400.000 rupiah. Kemudian ada uang 10 ribuannya sejumlah 101 lembar. Totalnya 1.010.000 rupiah. Lalu ada 5.000 rupiah nih uang tunainya, uang kertas. Sejumlah 65, berarti 5.000 dikali 65. Hasilnya 325.000. Uang 2 ribuannya ada 0 lembar, berarti 0. Nah, ini totalnya ditambah nih. Dari sini ditambah sampai sini. Dari sini ditambah dari sini maksudnya. Lalu jumlahnya sini. Berarti ini jumlahnya 10.985.000. B, uang logam. Uang logam ini satuannya keping. Nah, uang logam terdiri dari 2. Uang logam rupiah yaitu ada 1.000, ada 500. Nah, uang 1.000-nya ini ada 14 keping, berarti 1.000 dikali 14 hasilnya 14.000. Kemudian uang 500 rupiahnya ada 2 keping, berarti 500 rupiah dikali 2 hasilnya 1.000, berarti 14.000 ditambah 1.000 hasilnya 15.000. Jumlah uang tunai, semuanya jumlah uang tunai, berarti itu tambahan dari ini 10.985.000 uang tunai kertas ditambah 15.000 uang tunai logam, berarti hasilnya 11 juta rupiah. Uang tunainya jumlahnya 11 juta. Yang kedua, ada surat-surat berharga. Ini 11.900.000. Yang ketiga, beban lain-lain seperti bond yang belum diperhitungkan. Jumlah uang dan kasnya nih.
Rp22.900.000. Kenapa? Ini nih uang tunai ditambah sama surat-surat berharga, hasilnya Rp22.900.000. Sisi uang kas, kelebihan atau kekurangan 19.900.000. Ini dari L36 dikurang L16. L36 itu berarti ini nih jumlah uang kas dikurang sama L16 dikurang sama ini jumlah sisa uang kas menurut buku. Berarti jumlah uang jumlah uang dalam kas dikurang jumlah sisa uang kas menurut buku. Hasilnya Rp19.900.000. Dibuat dan diperiksa atas nama KAP, Kantor Akuntansi Publik, Krisanti dan rekan. Mengetahui dan menyetujuinya siapa nih di sininya? Sini kan tadi KAP, Krisanti dan rekan. Di sini indeksnya itu C1, sesuai sheetnya kita membahas C1. Lanjut sheet C2. Ini berita acara pemeriksaan uang kas, sama nih kayak tadi, sama kayak C1. C2-nya sama, berarti ini nama perusahaannya PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 2019, pemegang kasnya saudara atau Ibu Sabrina. Nah, yang A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama ada sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember tahun 2018, sejumlah 2 juta. Nomor 2, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari tahun 2019. Yaitu berupa Rp0 di debit dan Rp0 di kredit. Berarti ini strip karena Rp0. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari tahun 2019 ada Rp2 juta. Nomor 4, pemasukan yang belum dibukukan 0 karena nggak ada. 5, pengeluaran yang belum dibukukan 0 juga. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku 2 juta. Ini berarti nih dari yang 2 juta nih, 2 juta yang 345, nomor 345. Sisa buku kasnya 3 juta, pemasukan yang belum dibukukan 0, pengeluarannya 0, berarti dijumlah jadi 2 juta. Yang B, uang dalam kas. Uang kan itu, uang di Indonesia itu kan uang tunai itu ada 2. Ada kertas sama uang logam. Berarti uang kertas ini satuannya lembar, karena kan kertas berarti lembaran. Kalau yang logam ini satuannya keping. Lanjut, di sini ada uang 100.000. Uang 100.000-nya ini ada 0 lembar, berarti 100.000 dikali 0 hasilnya 0, berarti strip. Lanjut, ada 50.000. 50.000-nya ini ada 12 lembar, berarti 50.000 dikali 12 hasilnya 600.000. Kemudian ada 20.000. 20.000-nya ada 18 lembar, berarti totalnya 360.000. 10.000-nya ada 23 lembar, hasilnya 230.000. 5.000-nya ini ada 65 lembar, hasilnya 325.000. Uang 2.000-nya ini 0, berarti hasilnya 0 atau strip. Nah, jika ditotalkan nih dari 600 sampai 325.000, hasilnya Rp1.515.000. Lalu uang logam ini satuannya keping. Uang logam di Indonesia ada 2, ada yang 1.000 sama yang 500. Uang 1.000-nya ada 13, yaitu 13.000. Lalu uang 500-nya ada 4, berarti 2.000 ditambah 13 tambah 2.000, hasilnya 15.000. Nah, ini nih jumlah uang tunainya ini yaitu hasil dari L30 ditambah L26. L30 berarti ini 15.000 ditambah L26. 1.515.000, berarti jumlah uang tunainya 1.530.000. Sorry, salah. Maksudnya ini hasilnya ini jumlah uang tunainya dari yang tadi nih, uang kertas ditambah uang logam. Sorry. Tadi rada-rada nggak fokus, nggak konsen. Ini uang tunainya nih sejumlah 1.530.000. Nomor 2, surat-surat berharga. Lalu yang ketiga, lain-lain bon-bon yang belum diperhitungkan. Surat-surat berharganya 0. Bon-bonnya ini lain-lainnya 270.000. Berarti ini jumlah uang kasnya 1.800.000. Ini dari
1.800 itu dari L35 ditambah L32. L35 bon nih 270 ditambah L32. L32 itu jumlah uang tunai, berarti ya benar. 270 ditambah 1.530, hasilnya 1.800. Lanjut C, selisih uang kas kelebihan atau kekurangan 2 juta. Dibuat dan diperiksa oleh atas nama KAP Krisanti dan rekan, kantor akuntansi publik Krisanti dan rekan, mengetahui dan menyetujui C2. Lanjut ke C3. Nah, di sini itu ada supporting schedule Bank CAB. Lalu di sini ada jurnal koreksi yang diperlukan nih. Yang pertama, terdapat kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 3 Desember tahun 2018 yang seharusnya Rp 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000. Nah, di sini ada utang usahanya sebesar 990.000 di debit dan Bank CAB sebesar 990.000 di kredit. Lalu nomor 2 ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari, yaitu Bank CAB sejumlah 10.600.000. Ini di debit, lalu piutang usahanya sebesar 10.600.000 juga di kredit. Nomor 3, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong. Piutang usahanya sebesar 2.200.000 di debit, lalu Bank CAB-nya sebesar 2.200.000 di kredit. Nomor 4, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan juga giro. Berupa biaya administrasi bank sebesar 25.000 di debit, Bank CAB sebesar 131.500 di debit, lalu pendapatan lain-lain sejumlah 156.500 di kredit. Dan ini totalnya nih 156.500 merupakan hasil dari penjumlahan 25.000 ditambah 131.500 menghasilkan segini. Lalu klien ini PT Sugus, skedul Bank CAB dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember tahun 2018. Ini ada di buku 1 halaman 3, kemudian diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, ada di buku 1 halaman 3 juga. Untuk indeksnya C3 karena kita ngebahas di sheet C3, periodenya ada di 31 Desember tahun 2018 sesuai di buku 1 halaman 2. Ini ada CAB-nya nih, si CAB V berarti cocokkan dengan rekening koran bank Desember 2018. L-nya ini cocokkan dengan buku besar dan buku kas atau bank. Dibuat oleh Lita, direviewnya oleh Jim Jati. Kliennya ini PT Sugus. Skedula ini rekonsiliasi Bank CAB. Sesuai sheetnya nih CAB, rekonsiliasi Bank CAB. Periodenya ini periode 31 Desember tahun 2017, indeksnya C3. Lanjut ke sheet C4. Ada supporting schedule Bank Lipo, jurnal koreksi yang diperlukan. Yang A, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Jurnalnya ini piutang usaha PT Nuansa sejumlah 3.300.750.000 di debit dan Bank Lopo sejumlah 33.750.000 di kredit. B, perusahaan belum melakukan pencatatan biaya cek atau giro, biaya administrasi dan biaya giro. Jurnalnya ini ada beban administrasi bank sejumlah 23.000 di debit dan Bank Lopo sejumlah 52.226 rupiah di debit. Kemudian pendapatan lain-lainnya ini 75.226, ini penambahan dari 23.000 ditambah 52.226 rupiah, hasilnya segini. Yang C, perusahaan belum mencatat cek yang ditolak. Jurnalnya berupa piutang usaha PT Lestari sejumlah 3.350.000 di debit, lalu Bank Loponya sejumlah 3.350.000 di kredit. Kliennya PT Sugus, skedula Bank Lopo dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember tahun 2018, ada di buku 1 halaman 3. Diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019, ada di buku 1 halaman 3 juga. Indeksnya C4 sesuai sheetnya nih. Periodenya
43465. Lanjut ada di sheet C4.1. Ini subsupporting schedule dari Bank Lopo. Ada saldo menurut rekening koran sejumlah Rp5.092.640 rupiah. Saldo menurut pembukaannya ini sejumlah Rp36.640.414 rupiah. Ditambahnya ini di sini setoran dalam perjalanannya sejumlah Rp37.500.000. Setoran dalam prosesnya ini ada Rp2 juta. Jumlah penambahannya Rp39.500.000 rupiah. Di sini penerimaan piutangnya ini Rp3.750 rupiah, nggak sama. Terus jasa gironya ini 75.226. Jumlah penambahannya 3.825.226. Dikuranginya nih sama-sama dikurangi, ada cek beredarnya ini sejumlah 2 juta. Lalu cek beredar PT Caraka 5.500.000. Tadi PT Elang 2 juta, PT Caraka 5.500.000. Jumlah pengurangannya berarti tambah aja 2 juta ditambah 5.500.000, hasilnya 7.500.000 dalam kurung, berarti minus 7.500.000. Total rekening korannya 37.092.640 rupiah. 37.092.640 rupiah. Ini dikurangi biaya cek 18.000, biaya administrasinya 5.000, cek kosongnya 3.350.000. Jumlah pengurangannya nih 18.000 ditambah 5.000 ditambah 3.350.000, hasilnya 3.373.000 rupiah. Totalnya ini 37.092.640. Beda total antara total rekening koran sama total pembukuan. Kliennya PT Sugus, schedule Bank Lopo, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeksnya C4.1, periodenya 31 Desember tahun 2018. Lanjut ke slide selanjutnya atau ke sheet selanjutnya. Ada sheet CC3. Di sini konfirmasi bank. Konfirmasi bank CAB. Dan terhormat kepada KAP Kantor Akuntansi Publik Krisanti dan rekan yang terhormat. 1. Kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk, di sini ada format-format dari tabelnya nih, ada jumlah, lalu rekening, tingkat bunga, dan keterangan. Nah, yang pertama jumlahnya ada Rp4.391.410 rupiah. Rekeningnya rekening koran, tingkat bunganya ini 9%. Lalu ada sejumlah berapa nih? 1 miliar ya, 1 miliar di deposito. Rekeningnya deposito. Lalu tingkat bunganya 5,5%. Selanjutnya nih ada, ini kita pakai kurs asing US dollar. US dollarnya sejumlah 30.000 US dollar. Kita depositin rekeningnya, tingkat bunganya ini berarti 1,4%. Sebentar, tadi kan ini 30.000. Nah, biasanya ini total dari dolar sendiri, 1 dolar ini kan 15.000 biasanya ya kalau di valuta asing di kurs. Berarti kalau US dolarnya 30.000 dikali 15.000. Dikali 15.000 hasilnya 450 miliar. Banyak banget. 450 juta hasilnya. Di deposito. Ini tingkat bunganya 1,4%. Keterangannya nggak ada. Lalu nomor 2, nasabah kami berutang kepada kami untuk hal-hal berikut. Ada jumlah, jenis utang, tanggalnya ada diberi, sama jatuh tempo, ada tingkat bunga dan keterangan. Ini nggak diisi. Lalu ada liabilitas atau kewajiban kontingensi, sama kayak tadi, cuman nggak diisi. Nomor 4, rekening lain dengan bank kami, perincian terlampir. Kecuali yang telah disebut di atas, nasabah kami tidak mempunyai rekening lain. Berarti ini tidak mempunyai rekening lain selain yang disebut di atas. Ada di indeks CC3. Lanjut ke indeks CC4. Indeks CC4 sama nih, konfirmasi Bank Lopo yang terhormat KAP Krisanti dan rekan. Nomor 1, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2018 catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk, nih di sini tabelnya formatnya ada jumlah, rekening, tingkat bunga sama keterangan, sama kayak yang di sheet CC3.
Cuma di sini beda pemasukan. Jumlahnya di sini ada 5 juta. Bentar, ini berapa ya? 5.092.640,25 rupiah ada di rekening koran. Tingkat bunganya ini 5%. Ininya kita lanjut aja. Nah, rekening lain dengan bank kami Pencentral hampir sama kayak tadi. Jika selain disebutin di atas, maka nasabahnya ini nih nggak punya rekening lain. Berarti ini hanya punya rekening koran. Selain rekening koran berarti bukan punya nasabah sini. Lanjut membahas sheet D atau touch D. Nah, di sini tuh ada format dari tabel keterangan WFREF per klien 31 Desember tahun 2018. Ada parenya berupa debit dan kredit, ada per audit tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, ini di sheet D ini untuk per klien ini ada di buku 1 halaman 123 bisa kita lihat. Nah, di sini ada deposito berjangka, lalu ada investasi per saham. Nah, ini per auditnya ini ada sejumlah 1.450 juta. Ini dapat dari mana? Dapat dari per klien. Per klien ditambah ini, hasilnya ini. Lalu yang investasi pada saham ada sejumlah ini nih, 269.500.000. Nah, ini dapat dari mana sih? Yaitu dapat dari yang per klien ditambah pare debit. Jadi 265 juta ditambah 4.500 yang menghasilkan 269.500.000 rupiah. Nah, ini itu merupakan total dari yang 1.450 juta ditambah 265 juta menghasilkan 1.715 juta. Nah, ini ya sama. Ini juga ini ditambahin per audita tambah hasilnya segini. Nah, ini tuh untuk footingnya penjumlahannya secara horizontal. Iya benar, penjumlahan horizontal. Kalau yang di sini nih footing sebelah sini berarti vertikal. Bentar kita lihat. Sorry, jadi tuh yang penjumlahan yang dari atas ke bawah berarti ini vertikal. Kalau yang penjumlahannya ke sini berarti horizontal. Oke. Di sini kliennya ini PT Sugus, skedul investasi jangka pendek dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember tahun 2018 mengacu pada buku 1 halaman 3 dan diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019 mengacu pada buku 1 halaman 3. Ini untuk indeks D, periodenya tanggal 31 Desember tahun 2018. Ini sudah jelas ada di buku 3 halaman 2. Bisa kita lihat buku 3 halaman 2 yaitu penjelasannya ini. Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Lita untuk pemeriksaan PT Sugus tahun buku 31 Desember tahun 2018. Lanjut di sini ada isian kertas kerja pada halaman 93 di buku 2. Kemudian ada catatan pemeriksaannya. Di sini ada saldo investasi pada saham. PT Sugus mencatat sebesar 265 juta. Namun setelah dihitung seharusnya PT Sugus mencatat. Di sini ada 10.000, terus 20.000, 10.000, terus 8.500. Di sini ada penjumlahannya. Lalu investasi pada sahamnya terdapat selisih sebesar 5 juta. Sehingga jurnal koreksinya adalah investasi saham ini 5 juta di debit, lalu 5 juta koreksi saldo labanya 5 juta di kredit. Catatan pemeriksaannya ada PT Garam, PT Gudang sejumlah nih, PT Garamnya sejumlah 10.000, PT Gudang sejumlah 20.000. Nah, di sini ada penjumlahannya bisa kita lihat. Ada dalam rupiah sama dalam USD. Yang tadi rupiahnya ini sejumlah 1 miliar, terus deposito dalam USD-nya sejumlah 30.000. Nah, biasanya kalau USD ini sejumlah 1 US dollar ini biasanya sejumlah 15.000. Coba kita kaliin tadi berapa ya? 30.000 dikali
15.000 berarti itu sejumlah 450 juta. Berarti deposito dalam rupiahnya 1 miliar, deposito dalam USD-nya 450 juta nih kalau dirupiahkan. Nah, ini ada jumlahnya 1 miliar 450 juta. Kliennya PT Sugus, schedule itu investasi jangka pendek, sama dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian. Tanggalnya juga sama, masih sama, indeksnya indeks D. Periodenya tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, selanjutnya kita membahas touch 2. Di sini di sheet touch 2, indeksnya touch 2. Nah, di sini ada format-format dari tabelnya nih, berupa tanggal, nomor bukti, bank masuk, lalu ada keterangannya, jumlahnya dalam rupiah, terus kelengkapan dokumen pendukungnya apa, kebenaran perhitungannya gimana, otorisasinya gimana, keberadaan nomor akunnya bagaimana, terus kebenaran postingnya gimana. Nah, di sini ada tanggal nih, mulai dari tanggal transaksi pertama, tanggal 12 Mei tahun 2018 sampai tanggal 27 Desember tahun 2018. Ini ada nomor bukti bank masuknya nih, nomor berapa aja buktinya, misal nomor 1 Desember, nomor 2 Desember, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Kemudian keterangannya nih, misal ada BG nomor 1056 PT Krakatau, jumlahnya ini 2.200.000, kelengkapan dokumen pendukungnya kayak gimana. Nah, kalau di sini di checklist. Terus kebenaran perhitungan matematisnya juga checklist. Kenapa di checklist? Nah, ini tuh TOS 2 ini mengacu pada buku 1 halaman 68 sampai halaman 78. Nah, kelengkapan dokumen pendukung ini sama tadi, ada di halaman 68 sampai halaman 68 sampai 78. Nah, ini untuk kebenaran perhitungan matematisnya, kebenaran perhitungan matematisnya ini di checklist. Kenapa? Nah, karena tidak ada buku, jadi kita menjumlahkan sendiri di checklist. Karena sudah benar. Karena udah benar jadi di checklist. Otorisasinya juga checklist, kebenaran nomor akunnya silang, kebenaran postingnya ini checklist. Sama nih untuk BG nomor 1265 PT Lestari sejumlah 11 juta rupiah. Kelengkapannya tadi checklist, kebenaran matematisnya juga checklist, otorisasinya checklist, kebenaran nomor akunnya silang, kebenaran postingnya juga checklist, dan lain-lain. Nah, di sini itu kliennya PT Sugus, schedule uji transaksi penerimaan bank. Lalu dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember tahun 2018. Ini 12 bukan. Lalu diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019 mengacu pada buku 1 halaman 3. Indeksnya TOS 2, periodenya tanggal 31 Desember tahun 2018. Ada di buku 1 halaman 2. Kita lanjut ke sheet setelahnya, yaitu TOC 4. Nah, di sheet TOC 4 ini sama kayak sebelumnya, TOC 2 rada-rada mirip. Di sini ada format dari tanggal, nomor bukti bank masuknya kapan, terus keterangannya apa, jumlahnya berapa dalam rupiah, kelengkapan dokumennya gimana, kebenaran perhitungan matematisnya gimana, otorisasinya gimana, lalu kebenaran nomor akunnya gimana, kebenaran postingnya gimana. Nah, di sini ada tanggal 5 Desember tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember tahun 2018. Nomor bukti masuknya nih ada 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, 4 Desember, 5 Desember, dan lain-lain sampai bawahnya. Lalu keterangannya nih ada PT Andalas, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, PT Caraka, PT Fitra, PT Hero, Berkat, Caraka, Delta, PT Hero, dan lain-lain. Contoh nih, di sini ada tanggal 5 Desember tahun 2018, nomor bukti masuk nomor bukti bank masuknya ini tanggal 1 Desember pada PT Andalas sejumlah 30 juta rupiah. Kelengkapan dokumen pendukungnya checklist, kebenaran perhitungan matematisnya checklist. Kenapa? Karena untuk kebenaran perhitungan matematis kalau nggak ada bukunya, jadi kita menjumlahkan sendiri. Karena nggak ada bukunya nih, dijumlahkan sendiri kan, jadi benar di checklist. Otorisasinya juga oke, checklist, kebenaran akunnya checklist, kebenaran postingnya silang, dan lain-lain sampai PT Caraka. Kliennya ini PT Sugus, schedule uji transaksi pengeluaran bank dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember tahun 2018.
diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019 mengacu pada buku 1 halaman 3 dan ini indeks touch 4 periode tanggal 31 Desember tahun 2018. Ini ada di buku 1 halaman 2. Slide selanjutnya A2.1. Ini di slide A2.1 membahas kas, setara kas dan aset jangka pendek. Membahas kas dan setara kas serta aset jangka pendek. Di sini ada keterangan WPREF per audit, per klien, ada ininya nih, debit dan kredit, kemudian ada per auditnya. Nah, di sini ada aset terus ada total aset lancar sama total aset semuanya ya, berarti dari total aset lancar sama total aset keseluruhan. Ada kas dan setara kasnya nih, ada di WPRFC, per auditnya segini, per kliennya segini, ada di debit segini, di kredit segini. Ini per auditnya nih, ini penjumlahan dari D9. D9 berarti ini per kliennya ditambah S9 dikurang F9, berarti per audit ini didapatkan dari per klien. Tadi dari D9 tambah S9 kurang F9, berarti ini dapat dari ini nih. D9 itu ini per kliennya 47.490.324 ditambah E9 yaitu 31.091.086 rupiah dikurang F9 dikurang 40.490.000 rupiah, berarti tadi kas dan setara kas ada di WPRF indeks C, kemudian ini penjumlahan per auditnya dari per klien ditambah part debit lalu dikurang part kredit, hasilnya segini dan seterusnya nih sama. Jika udah maka di total nih asetnya berapa, ini tambah ini jadi hasilnya segini. Kalau udah dapat ditarik ke sini jadi supaya nggak dijumlah satu-satu. Lanjut investasi pada entitas asosiasinya, ini apa namanya, WPRF-nya H, strip. Total asetnya nih. Mulai dari akumulasi penyusutan dulu. Di sini ada 6.909.789.000 rupiah. Berarti ini penjumlahan dari D, berarti dari sini. Per kliennya 6.909.789.000 ditambah E21 dikurang ini tetap karena kan ininya kosong jadi ininya tetap dan seterusnya. Kalau udah nih semuanya dijumlah menghasilkan ini dijumlah nih. Nah, ini kan penjumlahan nih dari ini jumlahnya segini. Kalau dari jumlah ini berarti 15.996.559.678 rupiah ditarik ke sini supaya nggak dipenjumlahinnya satu-satu, supaya apa namanya terinput di Excel-nya ada rumus-rumusnya gitu, ditarik, dibagi, dikali, dijumlah. Makanya kita harus menghafal-hafal rumus yang ada di Excel. Lalu dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian. Tanggalan nih ada di buku 1 halaman 3. Ini juga sama. Indeksnya A2.1, periodenya juga sama ada di buku 1 halaman 2. Lanjut kita ke A22. A22 ini membahas utang usahanya saja. Kalau yang tadi kan A21 ini membahas kas dan setara kas dan aset jangka pendek. Kalau yang di A2.2 ini kita membahas utang usahanya saja. Lalunya nih ada per audit sama per klien. Per audit sama per klien. Per auditnya ini ada di buku 1 halaman 13, lalu per kliennya juga sama ada di buku 1 halaman 13. Sini nih ada utang usaha. Utang usahanya ada di WPRF M1. Ini M1 ini mengacu pada modul 3 yaitu indeks M1. Ini indeks M1. Ini indeks M, indeks M1, indeks M2. Ini khusus utang usaha ada di indeks M1 di modul 3. Ini kan kita membahas modul 4. Per audit, misal per auditnya ini 200 juta, berarti ini penjumlahan dari D9 ini nih, ini ditambah ini, berarti per klien ditambah part debit hasilnya segini.
Ini juga nih, ini dapat dari mana? Dapat dari D10 dikurang 10. Oh, sorry, berarti ini dikurang. 200 dikurang ini hasilnya segini. Kalau yang ini berarti per klien nih segini dikurang ini ditambah ini hasilnya segini dan seterusnya. Nah, kalau udah nih total kewajiban jangka pendek semuanya ditambah nih. Sum, makanya pakai rumus nih, rumus Excel. Sum C9 dibagi C16. C9 mana? C9 kita cari. C9 ini pinjaman bank dan cerukan. 200 dibagi sama apa? C9 C16. Oh, sorry, maksudnya ditambah. Seret ditambah selesai. Sorry dibagi maksudnya, ya benar. Kalau udah ditarik ke sini. Sama nih kliennya PT Sugus, scheduler kertas kerja neraca dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian. Tanggalnya segini nih, bisa dilihat sendiri. Indeks A2.2. Lanjut ke indeks A3.1. Sama nih, indeks A3.1. Ini ada keterangan, web ref, audit, per klien, ini dan lain-lain. Lanjut A3.2. Ini juga sama nih. Kita lihat dari sebelum-sebelumnya aja. Ini kan yang ini A3.1 ini bisa kita lihat dari yang sini. Terus kalau yang A3.2 ini kayak saldo awal tahun, laba tahun berjalan sama saldo akhir bisa kita lihat di slide-slide selanjutnya. Nah, ini ada semua, tinggal ditambahin ke sini pakai rumus Excel. Misal contohnya ya. Ini per auditnya nih saldo awal tahun 1.761.440.864 rupiah per auditnya nih saldo awal tahun. Misal di sini kita contohin. Tadi ini berapa? Saldo awal tahun. Atau enggak laba tahun berjalan, laba usaha, laba beban lain-lain, dan saldo akhir tahun. Iya nih, di sini tinggal dimasukin pakai rumus sama dengan. Misal ya, contoh sama dengan. Misal masukin yang ini, apa aja lah terserah, misalkan ini. Hasilnya segini. Tapi harus yang saldo awal tahun dimasukinnya. Nah, ini tadi kliennya ini PT Sugus, scheduler kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember tahun 2018. Ini mengacu pada buku 1 halaman 3, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret tahun 2019, mengacu pada buku 1 halaman 3 juga sama, indeksnya A3.2, lalu periodenya tanggal 31 Desember tahun 2018, mengacu pada buku 1 halaman 2. Buku 1 halaman 2 nih mengacu, bentar, buku 1 halaman 2. Nah, Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Lita untuk pemeriksaan PT Sugus tahun buku 31 Desember tahun 2018. Nah, mungkin sekian video modul 4 yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.